Bapak Ibu, saudara sekalian, ada satu kesaksian sederhana yang saya kira tidak satu kali saya dengar. Seorang yang datang ke dukun mau minta jimat atau kuasa. Orang itu membawa temannya yang beragama Kristen. Lalu orang pinter ini atau dukun ini berkata, kalau dia tidak perlu minta jimat, jimatnya lebih kuat dari jimat saya. Kesaksian yang lain yang saya ingat sekarang, saya ingat mendadak saja, saudara. Ketika ada seorang mau minta petunjuk, petunjuk ramalan. Tukang ramal itu berkata, saya tidak bisa meramal orang ini, temanmu itu. Entah ada sesuatu apa yang membuat peramal tidak bisa menembus hidupnya. Saudara-saudara, pengajaran monoteisme yang saya hayati setiap hari, saya pelajari sungguh. Jarang ada hari saya tidak mempelajari monoteisme ini. Ini menggiring kita kepada kedekatan kepada pribadi Bapa. Bukan awang-awang fantasi, tetapi Allah Bapa menjadi real, saudara. Sehingga kita bisa mengatakan kalimat, kalau di Alkitab mengatakan engkau kekuatanku. Tapi kalau pakai bahasa orang timur, kau jimatku. Jimat yang lebih kuat dari segala jimat. Ada satu bentuk paralel di sini antara Allah dengan jimat dari kuasa kegelapan. Mungkin tidak semua, tetapi yang pernah saya dengar dari pemahaman saya, sudah usia 65 tahun ini dan besar di lingkungan timur, termasuk juga dalam budaya okultisme. Ada orang-orang yang memiliki kesaktian supranatural, saudara. Itu hidupnya punya pantangan. Agar jimatnya efektif, agar kuasa supranatural bekerja maksimal, kira-kira begitu, atau bisa operate, maka ada pantangan, ya, ada pantangan. Selain pantangan, bisa juga harus ada korban. Entah korban binatang, entah dalam satu waktu dia harus menyepi sekian lama. Bahkan ada yang tidak menikah, ya saudara. Dan lain sebagainya. Ini paralel, saudara. Sama, simetris. Dengan kalau kita menjadikan Tuhan, itu kekuatan kita. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan kekuatan kita. Tuhan menjadi tidak efektif. Dan dalam kenyataannya, Tuhan seakan-akan tidak berkuasa, tidak nyata di dalam hidup kita. Karena kita tidak menuruti aturan, saudara. Tidak menuruti aturan. Kalau kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel, itu jelas sekali. Selama mereka hidup dalam ketaatan kepada hukum Taurat dan menyembah
hanya kepada Elohim Yahweh, mereka menjadi bangsa yang sangat kuat. Bangsa yang tidak terkalahkan. Tidak pernah kalah perang. Tidak pernah. Kerajaan mereka menjadi makmur. Disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Tetapi ketika mereka meninggalkan Taurat, mereka tidak menyembah Elohim Yahweh. Mereka ditaklukkan oleh musuh. Dikuasai, dijajah. Kerajaan mereka menjadi lemah. Dan sejarah mencatat bagaimana bangsa itu hancur. Dari tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara hancur. Tahun 586 sebelum Masehi semua, Yehuda hancur. Alkitab mengatakan Allah membiarkan kemuliaannya jatuh. Karena kehidupan bangsa Israel itu tidak bisa dipisahkan dari kemuliaan dan keagungan Allah yang disembahnya. Sampai pada suatu waktu ketika bangsa Israel tidak dengar-dengaran, tabut perjanjian, saudara, direbut. Lalu digabung dengan patung penyembahan bangsa Filistin. Tapi besok paginya patung itu selalu jatuh. Ditaruh, patung itu jatuh. Ya tentulah tidak akan bisa lawan tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Allah. Tapi bangsa Israel dipermalukan, saudara. Imam Eli mati, Hofni dan Pinehas, penerus imam, dua-duanya dibunuh, dipermalukan. Saudara sekalian, minggu-minggu belakangan ini, saya terobsesi, saya diingatkan oleh fakta bahwa sebenarnya Elohim Yahweh itu Allah yang eksklusif untuk Israel. Alkitab mengatakan kita bukan umat pilihan sebenarnya. Kita tidak tergolong sebagai Israel. Tetapi oleh Yesus yang mati di kayu salib, kita dibenarkan, dianggap benar, lalu kita yang jauh menjadi dekat. Demikian Paulus menulis, yang dulu kita bukan Israel menjadi Israel. Kita bisa memanggil Allah semesta alam ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, sebagai Bapa, dan kita menjadi umatnya. Kita menjadi Israel rohani, saudara. Itulah sebabnya kita diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Keturunan Abraham bukan dari darah daging, tapi keturunan Abraham dari iman. Memang bangsa Israel itu sebenarnya bisa disebut kakak yang tua dan kita adik.
Tadi pertemuan dari rencana pergi ke Israel bulan November. Saya mengambil keputusan untuk membatalkan. Travel masih ngotot mau mengadakan. Masih menarik ongkos untuk dipenuhi. Saya mendengar itu dari beberapa jemaat. Lalu saya katakan, dan ini baru pertama saya bicara di umum ya. Supaya saudara yang lain yang mau pergi tahu. Saya berkata adalah ceroboh. Kalau kita tetap pergi. Sebab perang itu meluas. Bukan hanya melibatkan Hizbullah, Houthi, tapi juga Iran. Termasuk negara terkuat di Timur Tengah. Yang mampu memproduksi drone. Bahkan berusaha memiliki senjata nuklir. Berkali-kali. Atau pernah Israel mengobrak-abrik reaktor nuklirnya. Dan ini membahayakan saudara. Kalau mereka pergi lalu saya tidak ikut, waduh saya lebih tidak tanggung jawab saudara. Tapi kalau saya pergi, lalu akhirnya ada apa-apa. Sebab bandara Tel Aviv saja menjadi sasaran. Sedang kita akan mendarat di Tel Aviv. Dan sekarang perkembangan baru, Israel bisa mengambil alih menara bandara Beirut. Nah ini kita tangga kok ambil menara orang. Lalu melarang pesawat-pesawat Iran mendarat. Wah ini kan bukan hal yang mudah. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa 1 bulan di sana, 2 bulan tidak jelas kapan balik. Seandainya bisa balik. Seandainya bisa balik. Impresi orang sudah rusak buat saya. Ini ngotot banget sih, ini pendeta. Maka saya membatalkan sepihak dari saya sebagai gembala, bukan travel. Jangan, kalau ada kerugian, saya tanggung. Kalau mau pergi, arahkan ke Turki, saya ikut. Turki itu pemandangan alamnya bagus. Israel itu hanya ada tapak tilasnya Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh dan lama. Pemandangannya tidak bagus, saudara. Teman eksotik karena ada unsur Alkitab. Kalau Turki jauh, bagus. Turki memang dulu pusat Kristen, saudara. Lalu ada seorang ibu yang ngomong, Pak, bagaimana kok nggak jadi? Kan semua suruh ada yang nanya. Kita kan mau datang ke saudara tua kita. Saya jawab, ya kita mengaku dia saudara tua, tapi dia tidak mengaku kita saudara muda. Memang secara Alkitab dia saudara tua, tapi Israel sekarang, Benyamin Netanyahu, ini Israel modern saudaraku. Nah saudara sering bertanya-tanya nanti gimana akhir perang ini. Saya terus terang tidak bisa menjawab. Tetapi kata Alkitab, ditinjau dari salib, mereka itu musuh Allah. Karena mereka menyalibkan anak Allah, Tuhan Yesus. Tapi kalau ditinjau dari keturunan Abraham, mereka kekasih Allah. Dan heran ajaib kesetiaan Allah itu luar biasa, saudara. Jadi kita lihat saja nanti ya. Kembali soal Allah jadi kekuatan kita. Kita Israel rohani. Yesus mati di kayu salib menjadi jalan kita. Akulah jalan, bukan tujuan. Supaya sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa secara pribadi. Masing-masing individu bisa menjadi anak-anak Allah yang memiliki hubungan intim. Itu hebat sekali.
Ini hebat sekali. Kalau di perjanjian lama yang boleh menjumpai Allah hanya imam besar setahun sekali. Tapi sekarang bait Allah sudah berubah. Kemarin di Abam ada pertanyaan bahwa akan dibangun lagi bait Allah yang ketiga dengan ciri-ciri ini itu. Saya kasih tahu, kita nggak perlu persoalkan itu. Karena bait Allah yang dikehendaki Allah hari ini tubuh kita. Coba Allah bikin bait Allah, maksud saya orang Israel bikin bait Allah. Apakah Allah hadir di ruang maha suci itu? Enggak. Karena ruang maha suci itu di hati kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita boleh beri tepuk tangan ya? Kalau kita ingat ini, saudara, kita bahagia. Nah, kenapa Allah menjadi seakan-akan tidak efektif, tidak berkuasa, tidak nyata? Ibarat jimat itu jadi tidak efektif. Karena Anda tidak penuhi syaratnya. Tidak penuhi pantangannya, saudaraku. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Terus terang dulu juga saya tidak sengotot hari ini, saudara. Saya tidak tahu kenapa bodoh banget ya. Belajar teologi dari kecil Kristen. Tapi tidak ngotot untuk bisa mengalami kekuatan Allah itu loh. Kekuatan Allah itu yang pertama, saudara. Mengubah kodrat kita. Itu yang pertama. Ini bukan soal mujizat kesembuhan. Itu tidak terlalu penting atau tidak utama. Bisa, sangat bisa. Bukan masalah ekonomi atau masalah keuangan. Jangan persoalkan. Jelas Allah tidak akan melupakan kita. Kalau bangsa Israel dengar-dengaran, Tuhan berkati di segala aspeknya. Lah, kalau kita dengar-dengaran, mosok kita tidak diberkati dalam segala aspek kita. Masalahnya, ketika kita menjadi anak Allah, mau dengar terus enggak? Ini mahal ini. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus menjadi anak Allah, you kehilangan seluruh hidup. Itu masalahnya. Anda dimiliki Tuhan. Dimiliki Bapa. Dan Bapak mau merubah saudara jadi anaknya. Bukan hanya status, keberadaan. Keberadaan saudara harus keberadaan seperti Bapa. Itulah sebabnya di awal pelayanan Yesus, di khotbah di bukit, dimulai dengan kalimat, you must be perfect. Jadi seberapa saudara sempurna, baru itu menentukan efektivitas kehadiran Allah Bapa di dalam dirimu. Aduh saudara, kalau saya ingat tubuhku bait Allah. Ada ruang maha suci di dalam diriku. Aku bisa dialog setiap saat. Waduh, luar biasa. Tapi kita melihat banyak orang Kristen jauh dari standar. Karena tidak berani membayar harganya ini. Menjadi anak tebusan. Oke, begini. Kalau Israel jasmani menjadi umat pilihan karena Abraham. Itu jasanya Abraham. Iman Abraham itu sebenarnya tidak, iman Abraham sebenarnya
bukan luar biasa, tapi sangat luar biasa. Sampai diakui sahabat Allah dan tidak akan melupakan keturunannya. Allah selalu mengingat. Nanti dilanjutkan lagi dengan persahabatan Allah dengan Daud. Padahal Daud berantakan juga hidupnya. Enggak sempurna. Allah selalu ingat keturunan Daud. Begitu konsekuennya Allah Bapa itu. Nah sekarang kita jadi umat karena Yesus. Kalau jadi umat karena Abraham, kamu taati Taurat. Kamu taati Taurat. Tetap menyembah Yahweh. Tapi kalau menjadi umat karena Yesus, itu bukan hanya mentaati Taurat, saudara. Kehidupan Yesus yang harus dikenakan. Itulah sebabnya kita dibeli dengan harga lunas dibayar. Bahwa kita bukan milik kita sendiri. Saudara pernah dengar enggak orang mau jadi orang sakti harus bertapa dulu di gunung. Tidak makan, tidak minum. Sampai berani tidur di kuburan. Kalau ada liang yang belum dipakai, dia masuk tidur di bawah. Wah, doa ada saja. Saudara tidak usah harus begitu. Saudara berani mematikan daging, mengenakan hidup Yesus lewat proses demi proses. Anda jadi anak Allah yang berkodrat ilahi. Sehingga bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya masih mempersoalkan dan memperkarakan hal ini dalam hidup saya, saudara. Serius. Jangan sampai kesibukan saya untuk bertumbuh dikalahkan oleh kesibukan saya dalam pelayanan, saudara. Nah, harga kekristenan yang benar adalah ini. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik Allah. Dan harus diubahkan terus, supaya bukan hanya menjadi umat, tapi jadi anak. Dan untuk jadi anak, kita harus bersifat berkodrat Allah. Kalau bangsa Israel melakukan hukum hanya berdasarkan Taurat, bait Allah mereka gedung. Dan mereka tidak bisa menjumpai Allah secara individu. Allah itu kudus, kudus. Hanya imam besar dan setahun sekali. Ya tentu imam besar dengan segala persiapannya. Nah sekarang bait Allah bergeser dari gedung menjadi tubuh. Itu pertama diucapkan Yesus di Yohanes pasal 2. Robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Ini luar biasa saudara-saudara. Ya. Robohkan bait Allah ini. Ya, ini di dalam Yohanes 2:19. Rombak bait Allah dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksudnya dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Maksudnya tubuh Yesus ini bait Allah. Dan Yesus sukses jadi bait Allah. Dia menjadi yang sulung. Engkau tinggal dalam aku dalam engkau Bapa. Yesus juga berani, mereka tinggal dalam kita. Karena mereka juga jadi bait Allah seperti aku. Tepuk tangan. Saudara punya dai dilipatnya. Jelas? Luar biasa saudara? Luar biasa. Sekarang bait Allah itu tubuh kita. Betapa kudusnya kita menjaga tubuh kita ini saudara.
bukan hanya menjaga kesehatan, itu sudah pasti. Tapi kesucian berpikir, kekudusan berpikir, jauhkan dari percabulan, jauhkan dari kebencian, dan segala hal yang tidak patut. Allah hadir di dalam hidup kita, dan kita bisa mengadakan perjumpaan dengan Allah. Itu menjadi kekuatan kita atau sama dengan menjadi jimat kita. Nah, begini saudara, saya susah menjelaskan tapi saya jelaskan saudara saya kira tahu. Efektivitas kekuatan kehadiran Allah itu tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dijelaskan. Itu akan saudara bisa rasakan ketika saudara ada di dalam keadaan itu. Kalau saudara membayar kekudusan hidup, saudara membayar ketaatan kepada Tuhan, hati yang melekat kepada Allah dan tidak terikat dengan percintaan dunia ini. Allah menjadi begitu kuat menguasai kita, saudaraku. Dan ini merupakan proses kehidupan yang harus terjadi atau berlangsung setiap hari. Jujurnya saya mengatakan setiap saat. Jadi sebenarnya gereja Tuhan, tempat atau ruang pertemuan antara Allah dan umat. Kalau gereja menjadi ruang pertemuan antara umat dan Allah secara massal, tubuh kita menjadi ruang pertemuan antara Allah dan kita secara pribadi. Ini bait Allah, ini juga bisa dikatakan gereja Tuhan. Yang diangkat Tuhan itu ini, saudara. Yang nanti ketika kita meninggal dunia, tubuh kita dikubur karena manusia lama kita bersama dengan tubuh daging yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Roh kita yang memiliki nurani ilahi yang sama sudah mengenakan kodrat ilahi, diberi tubuh kemuliaan. Bapak Ibu, ada yang saya harus jelaskan, saudara. Sudah beberapa kali saya jelaskan, tetapi terkait dengan hal ini harus saya jelaskan. Karena ini menyangkut tubuh kemuliaan yang dikenakan kita, saudara. Jadi, saudara, roh manusia itu, ya, dalam bahasa Ibrani bisa digunakan kata ruah. Tapi juga bisa diterjemahkan nismat chayim. Ya. Roh kita ini sebenarnya memuat nurani. Jiwa kita itu antara roh dan tubuh. Apa yang masuk di tubuh, semua pengalaman-pengalaman yang masuk, dirasakan di jiwa, dimuat di jiwa. Yang paling banyak dimuat di jiwa, itu diserap oleh roh menjadi nurani. Jadi kalau yang diserap itu buruk, maka nurani membangun nilai-nilai. Kalau orang berkata, udah rusak itu nuraninya, itu betul. Kalimat itu bisa betul. Kalau dari kecil diajar nyolong, bekelahi, dan itu dianggap tidak apa-apa, baik. Itu masuk dalam nurani menjadi nilai-nilai, saudara. Yang bahagia itu ini, kata dunia, lalu diserap jiwa. Jiwa masuk ke nurani, ya saudara. Setelah nurani matang atau
nurani ya dewasa gitu. Dewasa yang negatif bisa dewasa yang positif. Kalau dia sudah matang, dia akan menguasai jiwa. Jiwa lalu terekspresi dalam tindakan dan perbuatan. Ya saudara. Makanya kalau seorang anak masih usia 6, 7, 8 tahun, 10 tahun, masih labil. Dunia siapapun masih bisa mempengaruhi. Nuraninya masih bisa diatur. Misalnya dia tahu mencuri itu salah gitu. Dari kecil diajari maminya. Tapi umur 10 tahun dia di satu lingkungan berkata, udah nyolong gak apa-apa sebenarnya. Nyolong tuh gak apa-apa. Masa sih? Tapi juga coba sudah umur 50 tahun. Diajari tidak boleh mencuri. Mencuri salah. Lalu orang berkata, nyolong. Enggak. Udah dewasa. Mengerti saudara? Juga selera jiwa. Seleranya ada dalam nurani juga. Dunia itu indah. Kalau punya jabatan ini itu bahagia. Kalau dihormati orang itu maknyus. Masuk ke nurani. Lalu ketika dia sudah dewasa kuat, aku mau jadi ketua partai. Bagaimana caranya jadi ketua partai? Dia menguasai jiwa. Jiwa terekspresi dalam tindakan. Hidupnya, saudara, hidupnya dikendalikan oleh nurani yang sudah rusak. Karena punya jabatan itu bahagia. Jadi ketua partai itu bahagia. Nanti kemungkinan jadi menteri bisa bahkan jadi presiden. Amin saudara. Amin ngerti? Sampai pada titik tidak balik. Gak bisa diperbaiki nurani ini. Sampai gak bisa diperbaiki. Saya tidak tahu apakah saudara punya nurani seberapa. Ya. Mengerikan ya saudara. Tapi kalau dari kecil dengar firman, atau waktu pemuda bertobat, dia mulai merubah diri, atau umur 30 tahun aja, dia merubah diri berjuang, nuraninya bisa bersih saudara. Umur 40 tahun, wah berjuang, berat sekali, tapi mungkin bisa ketolong. Umur 60 tahun, selamat jalan. Kalau enggak punya duit enggak bahagia. Kalau belum terhormat enggak bahagia. Susah saudara. Nah nurani yang bagus ini. Ingat. Nurani yang bagus. Ini nurani standarnya Yesus. Yang prinsipnya makananku melakukan kehendak Allah. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ditawari dunia menjawab. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Kalau tubuh mati, sebagian jiwa atau jiwa ikut terkubur. Nurani ini dalam kesadaran ilahi diberi tubuh kemuliaan. Nah, saudara pernah membaca Alkitab enggak? Iblis berbisik pada Yudas. Ya kan? Kok bisa mendengar bisikan iblis Yudas? Jadi terjadi dialog dengan iblis. Karena Yudas sudah begitu rusak. Pikirannya duit, nyolong-nyolong terus. Sampai dia membuka ruangan untuk dialog dengan iblis. Jadi tubuhnya bait iblis. Ini kalau manusia jadi bait iblis, pasti. Dan mengikuti pantangan-pantangannya, maka dia menjadi makhluk supranatural juga, saudaraku. Makhluk supranatural juga. Sebaliknya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dengan nurani yang bersih, Anda juga jadi makhluk supranatural.
Sapu tangannya Paulus saja bisa menyembuhkan orang. Baju yang dipakai disentuh menyembuhkan. Amin. Amin, saudara. Setan gak berkuasa. Setan lihat kita sudah takut. Belum kita usir sudah gitu. Serius saudaraku. Allah kita itu dahsyat. Kalau dia mendiami kita menjadi jimat kita. Itu luar biasa. Nah hamba Tuhan harus punya jimat ini. Dan efektif. Waktu dia khotbah, dia berdoa, dia ngusir setan. Jadi efektif. Jangan sampai dipermalukan. Mengusir setan malah dipermalukan sama setan, saudara. Itu terjadi, saudara. Tapi juga saya ingatkan kalau orang melakukan pelayanan pelepasan itu beresiko. Wah, resikonya berat. Kenapa? Itu ditarget iblis. Iblis dendamnya luar biasa ke orang itu atau keluarganya. Dan kalau ada orang-orang yang masih muda, tua juga, mengadakan pelayanan pelepasan, yang dibidik iblis itu apa? Seks. Seks. Saya ingat dulu ada pendeta besar, nggak usah sebut kota mana ya. Wah itu pengusiran setan. Tapi ada satu peristiwa di mana dia ngusir setan. Dia berkata, setannya berkata gini, awas kamu, suatu hari kamu saya jatuhkan. Akhirnya pendeta besar ini jatuh. Jatuh dalam dosa moral. Hancur gerejanya. Atau akhirnya jatuh ke anaknya atau apa ya akhirnya. Makin surut saudara. Nah sekarang kita mulai banyak ngusir setan ini. Saudara harus doakan saya ini. Nah untungnya kita doa tiap pagi ini saudara. Kalau tiap pagi doa itu wah udah luar biasa Tuhan jagain kita. Kita salah sedikit saja berasa banget saudara. Ya benar saudara. Karena orang yang diurapi itu wajahnya bercahaya. Dan bisa menebar pesona. Walaupun tua. Loh, tepuk tangan maksudnya apa? Tapi ini benar. Ini benar. Bukan untuk saya saja, untuk siapa saja. Tadi di toilet, di satu pelayanan tadi. Ada bapak-bapak usia 80 tahun. Masih gagah. Ngomongnya pintar banyak. Pak Era semua. Ini. Terus kita sama-sama tua Pak. Masih sehat. Bedanya ada. Bapak bercahaya, saya tidak bercahaya. Ini pasti kau dengar ya dia. Aku diem aja. Bahaya itu bercahaya. Kembali soal jimat saudara. Bapakmu menyertaimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia mau diam di dalam dirimu. Bangun bait sucimu. Tuhan akan pelihara tubuhmu. Pelihara keluargamu. Semua pasti dijagai Tuhan, saudaraku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, masalahnya bagaimana menghayati kehadiran Allah dan punya keberanian menghadapi hidup. Itu gak bisa dijelaskan. Anda harus ada di dalam situasi itu. Baru, oh ini ya namanya sukacita itu ya. Saya harus mengantar saudara sampai menjadi bait Allah. Kalau tidak pelayanan ini gagal saudara. Maka saya berusaha bagaimana mengalami menjadi bait Allah itu. Yesus bait Allah. Dia bisa berkata engkau tinggal di dalam aku. Tapi kita juga bisa berkata engkau tinggal di dalam aku. Yesus mengalami kepenuhan Allah.
kita juga bisa mengalami kepenuhan Allah. Apa hebatnya jadi orang Kristen kalau kita tidak menjadi bait Allah di mana Allah hadir di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu jimat di atas segala jimat. Kuasa di atas segala kuasa. Yahweh yang perkasa. Sampai saudara merasa tidak ada takutnya menghadapi hari esok, saudaraku. Kalau saya ditanya, kok Pak Eras berani ya dengan pekerjaan besar ini? Saya nggak tahu, saya berani saja. Kalau di sini hadir Ibu Esther ya, ini pegang keuangannya. Betapa kokohnya wanita ini. Kita sering ya di minggu-minggu terakhir ya ditanya, aduh Pak ini masih belum ada gajian, kita kurang sekian. Sekian bukan puluhan juta, ratusan juta, bisa miliar. Kalau bulan lalu, saudara, bulan lalu, bagaimana bisa menutupi biaya itu? Ada seorang bawa tas besar, kasih Pak Eras, saya angkut berat amat, isinya 1 miliar. Saya bilang, Pak Kyong, ini dibayarin. Tapi bulan ini gimana? Hari ini orang bawa uang 1,5 miliar. Semua cash. Di kardus kayak bawa kue, saudara. Kayak bawa kue. Kardus tua gitu. Karena Allah itu hidup. Saya sendiri tidak cukup punya uang. Tapi Allah cukupi. Kok bisa berani begitu? Kalau kita tidak berani, kita nggak mempercaya Alkitab itu fakta. Faktanya Allah itu hebat di sini. Amin. Kita punya 13 sekolah, saudara. Biayanya begitu besar. Mahasiswa yang ada di 3 wilayah ini yang tinggal di asrama saya 900 orang. 1.600 mahasiswa. 85-90% beasiswa. Ya bisa kepikir nggak kita berusaha hidup. Saya sering pecah hati bukan karena saya takut. Saya merasa Allah itu hidup. Allah tidak permalukan kita. Maka satu hal yang paling saya takuti, berbuat dosa. Jangan melanggar pantangan. Saya bicara ini bukan cari dana. Maaf ya. You are nothing. Ibu sudah bukan siapa-siapa. God is everything. Allah yang segala-galanya. Kita bergantung ke Tuhan saja. Nah ini menjadi pelajaran bagi saudara. Betapa kokohnya orang yang menjadikan Allah itu jimat. Dan Anda tahu yang terakhir saya mau ngomong. GSKI, gereja yang terakhir menyuarakan Elohim Yahweh yang telah hilang berabad-abad. Amin. Kalau orang hanya berebut nama Yahweh, berdebat secara teologis nama Yahweh, kita nggak debat tentang nama Yahweh, kita langsung menyembah Yahweh setiap pagi. Dan saya bertanggung jawab. Apakah yang saya ajarkan benar atau tidak? Tanyalah Roh Kudus. Temui Tuhan. Allah Elohim Yahweh. Allah yang benar. Yang kita bisa hampiri karena Yesus Kristus. Tidak mungkin kita tidak menghormati Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa di surga, di bumi diberikan Tuhan Yesus. Dia Tuhan dan Raja kita.
Mari kita